Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya adalah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah ia Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di kota Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena ia merasa sakit-sakitan. Sesampainya di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah. Namun sayangnya, Uwais tidak bisa menemui Rasulullah karena pada saat itu Rasulullah sedang ada di medan perang. Teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah yang ketika itu ada di rumah. Tak lupa dia menitipkan salam untuk Rasulullah. Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji, padahal dengan kondisi saat itu tidak memiliki uang. Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang panas, orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggapnya gila dengan tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Lalu sang ibunda berkata, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Dengan penuh ketulusan, Uwais pun menjawab, "Terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibulah yang akan membawaku ke surga." Kisah haru Uwais Al-Qarni seharusnya menyadarkan kita semua betapa pentingnya memuliakan orang tua. Tidak heran pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita semua untuk mencari keridhaan kepada kedua orang tua. Sebagaimana di dalam hadisnya, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridho Allah terdapat kepada ridho kedua orang tua dan murka Allah terdapat pada murka kedua orang tua. Dari kisah Uwais Al-Qarni, semoga kita senantiasa semakin tambah taat kepada
kedua orang tua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.